Apa kabar pemirsa? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan para selebriti di ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. On time, tidak pernah mengeluh, ya kan? Apa tugasnya dilakukan dengan benar, dengan baik. Pokoknya mama, papa nggak usah khawatir. Pokoknya Dude, kau kuliah selesai gitu. Tepat waktu, dibilang gitu, janjinya begitu. Penggemar sangat berarti dalam mendukung karir karena tanpa mereka pun mungkin nggak ada yang bakal nonton saya juga gitu. Tanpa mereka nggak ada yang menilai saya, tanpa mereka tidak ada yang mengoreksi saya. Dude Herlino tak pernah bercita-cita menjadi seorang pemain sinetron. Sebab di masa kecilnya, ia justru berharap menjadi astronot ataupun polisi. Tapi sayang, semua itu tak pernah kesampaian. Meski tak jadi astronot ataupun polisi, namun Dude mendapatkan rezeki sebagai seorang bintang sinetron. Seperti apakah perjuangan Dude mencapai sukses? Dan benarkah Dude pernah diberi honor sebesar Rp10.000? Berikut ceritanya. Saya waktu masih kecil sebenarnya cuma pengen jadi astronot ya, karena pengen nyentuh bintang, pengen bisa megang bulan. Karena saya pikir juga nggak terlalu mungkin bisa menggapai itu. Akhirnya dulu ada film Chips dulu waktu saya masih kecil. Akhirnya jadi pengen jadi polisi. Dari kecil banget selalu ingin jadi polisi, nggak tahu kenapa. Dia menjalani perjuangan yang sangat keras. Jadi itu awalnya Dude dikenalkan dunia acting sama teman kursus bahasa Inggrisnya sebenarnya. Nah kemudian Dude pertama diajak untuk jadi figuran yang hanya ya kalau kita nilainya kecil lah. Tanpa disengaja saya belajar teater gitu loh, belajar acting. Tanpa disengaja sahabat saya ngajakin, ya udah iseng-iseng aja ikut. Ternyata saya suka banget. Dan di dalam dunia teater dan acting saya menemukan kenikmatan sendiri aja gitu. Khayalan saya waktu saya dulu awal main teater adalah pengen main sinetron, pengen punya peran yang cukup baik lah. Dan alhamdulillah saat ini ya alhamdulillah bisa tercapai untuk yang itunya. Dan tapi saya masih pengen terus belajar dan masih pengen bisa meningkatkan lagi apa yang ada. Memasuki lokasi syuting dan beradegan di depan kamera bukan berarti jaminan mendapat honor besar. Dude misalnya, ia tak serta-merta mendapat peran besar di sinetron yang dilakoninya. Jangankan peran, dia malah dijadikan pemain figuran terlebih dulu. Muncul beberapa detik di layar kaca dan diberi honor Rp10.000 per hari. Kecilnya angka yang ia dapatkan tak membuat Dude patah semangat. Ia justru tambah semangat dan terus belajar agar menjadi aktor yang sesungguhnya. Pertama saya waktu jadi figuran itu 10.000 ya. Dan itu habis buat ongkos dan buat makan aja saya nombok. Ya semua proses, semua ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Dan dari awal sih kalau saya mulai dari bawah banget, saya mulai dari figuran dulu. Dari cuma numpang lewat aja di belakang, terus akhirnya mulai casting, alhamdulillah dapat peran. Ya, awalnya dia kan ikut-ikutan teman awalnya. Terus awalnya sih kita fokuskan dia ke kuliah dulu, jangan keganggu, biar selesai kuliah dulu gitu. Nanti lah jangan sekarang gitu. Tapi dia tetap aja kan, tapi dia pokoknya mama papa nggak usah khawatir. Pokoknya Dude, kau kuliah selesai gitu. Tepat waktu, dibilang gitu, janjinya begitu. Menjalani proses karir dari bawah membuat Dude matang dalam berakting.
Kecintaannya pada dunia akting dan keuletan kerja di lokasi syuting menjadikan Dude berbeda dengan artis sebayanya. Keberhasilan Dude sebagai pemain sinetron tak lepas dari doa sang ibu. Nasihat ibu dan segala ucapannya ibarat embun penyejuk hati. Dude memang dekat dengan ibunya. Segala titah sang bunda bagi Dude adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Boleh dibilang nih, tanpa ibunda, Dude beku jadinya. Orang tua segalanya ya, orang tua saya nggak akan melangkah tanpa izin mereka, saya nggak akan keluar dari rumah tanpa restu mereka. Jadi saya mau kemanapun, apapun yang mau saya ambil langkah dalam hidup saya pasti akan minta izin dan minta doa sama orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang enggak, saya nggak akan mau. Kalau keluarga dia mungkin lebih agak tertutup ya, cuman setahu gue dia deket banget sama ibunya. Sama mamanya sama papanya dekat dua-duanya. Sampai sekarang begitu. Saya utamakan sama mama. Jadi walaupun mungkin mama nggak bisa memberikan solusi, tapi mama udah dengar, mama bisa memahami aja, itu udah bikin saya lega lah gitu. Jadi kalau ada masalah pasti saya curhat sama mama. Setiap keputusan yang saya ambil dalam hidup pasti nggak akan lepas dari izin orang tua. Saya mengambil jurusan kuliah misalnya, atau bahkan menentukan pilihan pacar gitu misalnya, kadang-kadang saya suka minta pendapat mama misalnya. Punya wajah tampan juga nama besar sebagai artis, namun Dude Herlino masih juga senang hidup melajang. Meski sebelumnya ia pernah beberapa kali menjalin cinta, namun semuanya kandas di tengah jalan. Sebenarnya, Dude menginginkan kekasih yang seperti apa ya? Benarkah Dude hanya mau dengan wanita berjilbab? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Dia tuh pingin banget cewek yang berjilbab gitu. Sukses di karir, tapi Dude Herlino masih sepi dalam urusan cinta. Meski Dude pernah menjalin tali asmara, namun selalu saja hubungan cintanya kandas di tengah jalan. Dude pernah ditinggal kekasih yang pergi meninggalkan dirinya ke Australia. Nah, sejak itu Dude begitu berhati-hati menjalin hubungan dengan wanita. Meski banyak dikelilingi kaum hawa, namun pria berdarah Minang tersebut masih belum tergetar hatinya untuk menjalin asmara lagi. Tapi benar nggak ya, Dude menginginkan wanita berjilbab sebagai kekasihnya? Dia tuh pingin banget cewek yang berjilbab gitu. Nggak yang terlalu macam-macam juga ya, yang paling penting ada poin penting yang harus dia punya, insya Allah sih dia mengerti tentang Islam. Dia seorang wanita muslimah yang bisa menempatkan kemuslimahan dan kemuslimannya itu ke dalam kehidupan sosial dia. Dalam satu masa kehidupan cinta Dude Herlino, terselip nama Citra yang menjadi kekasihnya. Keduanya terlihat kompak, mesra, dan cocok satu sama lain. Dude yang tampan dan Citra yang cantik adalah perpaduan apik dari dua anak manusia ini. Tapi siapa yang menyangka jika akhirnya hubungan asmara mereka kandas di tengah jalan. Entah apa penyebab keretakan cinta mereka, sebab Dude dan Citra menutup rapat soal yang satu ini. Dengan Citra berawal dari, Citra ini adalah sahabat Ririn dari SMA. Kalau dari awal dikenalin Ririn sih sebenarnya gue udah ada kayak sedikit klik gitu, kayak ada bintang-bintang di kepala. Dia tuh dewasa banget. Terus abis itu dia bisa ngomong gua. Terus dia bisa ngajarin gua hal-hal yang baik yang kayak agama. Itu dia kuat banget kan. Jadi alhamdulillah ya banyak lah masukan buat gua, banyak yang bisa gua pelajarin. Tapi alhamdulillah ya, Dude tuh selalu yang misalnya dia pacaran sama, misal jadian, ceweknya belum berjilbab, tapi gue nggak tahu kenapa itu cewek tiap jadian sama Dude jadi berjilbab gitu. Itu tuh mungkin karena karakter Dude tuh kuat banget kalau gue bilang sih, karakter mental dia yang kayak dia rajin sholat, mungkin ceweknya jadi keikut gitu ya. Jadi kayak yang mantannya sebelumnya yang baru-baru putus, kayaknya dia udah jadi berjilbab kayak gitu ya.
Orang tua sih nggak terlalu banyak ikut campur ya. Paling pesan-pesannya yang penting seagama, yang penting sayang sama kamu, dan nggak macem-macem lah orangnya. Tapi yang paling utama poinnya seagama. Yang penting seiman dulu ya, seiman. Terus dudenya suka, anaknya suka, sama-sama suka, terus baik. Ya, nerima dude apa adanya. Gak muluk-muluk lah jodohnya kapan, serahin ke Allah aja. Kehati-hatian Dude dalam urusan asmara sekali 3 uang dengan kehati-hatiannya dalam soal makanan. Dude bukan tipe orang yang gampang menyantap segala makanan, sebab dia lebih suka makanan yang memang ia kenali cita rasanya. Masakan sang ibu menjadi favorit buat Dude. Lidahnya tidak pernah bosan mencicipi makanan buatan sang ibu. Bahkan sejak ia sekolah dulu hingga dewasa kini, yang namanya Dude kerap membawa masakan sang ibu sebagai bekal bekerja. Masalah makanan ya, makanan dia sangat-sangat memilih gitu. Jadi nggak sembarangan dia makan. Mungkin dulu ya saya ingat mamanya suka bikin makanan untuk dia gitu, dibawa ke sekolah. Kalau waktu sekolah, waktu SD, TK itu kan ya untuk ini kebersihan aja ya. Kalau jajan-jajan di luar kan kayaknya gimana gitu. Ya kalau mau bawa ya dari rumah bawa bekal gitu. Nah, sampai sekarang ya biar itu aja biar makan nggak telat. Ya kan kapan dia pengen makan, makanan udah ada. Nyokap aja punya ide. Kamu kalau pulang pagi kan suka nggak enak badan tuh, kenapa nggak minum susu? Gitu. Ini buat susu kamu kalau misalnya pulang-pulang di atas jam 12 malam. Kemudian biar nggak cepet sakit, minum vitamin. Gitu. Jadi ide nyokap sendiri sebenarnya. Jadi dia bereksperimen aja. Oh jadi anaknya harus dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Oh seru banget, dia orang yang berpola hidup sehat sekali, yang bisa ditiru dengan baik. Jadi keren aku, dia bawa apa hari ini? Wow, dia akan bawa untuk makan siang menunya dan makan malam udah beda lagi. Jadi hebat banget aku bilang ya, pagi-pagi udah nyiapin berbagai macam makanan, itu ibunya yang nyiapin lagi. Mereka diriku selalu dimanja. Lokasi syuting ibarat rumah kedua buat Dude Herlino. Jika sudah berada di lokasi syuting, Dude seperti merasakan gairah dalam dirinya naik berlipat-lipat. Apalagi jika sedang on cam dan berakting, maka Dude akan tampil total habis-habisan. Dude juga bukan tipe artis jam karet, sebab ia sangat disiplin dalam urusan waktu. Seperti apa cerita Dude di lokasi syuting? Simak ceritanya setelah yang satu ini. On time, tidak pernah mengeluh, ya kan? Apa tugasnya dilakukan dengan benar, dengan baik. Daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Di lokasi syuting, Dude Herlino adalah sosok pekerja keras. Ia tak pernah mengeluh apalagi bersungut-sungut di depan kru. Panjangnya jadwal syuting hingga terkadang melewati batas dini hari dianggap Dude sebagai resiko kerja. Ia bahkan tangguh menghadapi tekanan kerja dan selalu menjaga emosinya agar tetap stabil. Disinilah tergambar jelas betapa Dude adalah contoh artis yang memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Kalau saya melihat Dude Herlino itu adalah seorang aktor ya. Aktor yang bisa memainkan perannya dengan baik ya. Memainkan karakter yang diberi oleh cerita atau pengarang yang diberi oleh sutradara itu. Dia itu memang seorang aktor dia seorang aktor gitu. Aku nggak bisa menilai dia yang seperti apa. Yang aku tahu dia sangat baik dan selalu mencoba untuk maksimal. Ketika aku bermain dengan dia, terasa banget kalau istilahnya antara lawan main, kalau yang satunya egois atau yang satunya lemah atau gimana, kan kitanya juga jadi harus melakukan sesuatu. Nah ini kalau sama Dude, kok aku bisa ngedapetin ritme yang enak banget kalau main sama dia. Untuk menjaganya, yang paling penting pertama menjaga kualitas yang saya punya, terus belajar, terus mengoreksi diri. Dan rasa
takkan ada. Kau datang dari, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Para kru di lokasi syuting bagi Dude Herlino bukan lagi sekedar rekan kerja. Lebih dari itu, para kru juga sutradara sudah dianggap Dude layaknya saudara sendiri. Karena itulah ia betah-betah saja berada di lokasi syuting. Sikap enjoy yang diperlihatkan Dude itu juga dibalas respek positif oleh rekan-rekannya di lokasi syuting. Ada hal positif yang dicatat mereka soal Dude, yakni sifat on time-nya. Ia tak pernah telat datang ke lokasi syuting dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Iseng, Dude orang iseng. Iseng banget. Nyelek-nyelekin jelly ke tangan, nyemprot-nyemprotin air. Oh, yang paling seru dia tuh selalu ngantongin bedak di kantongnya. Setahu saya sampai saat ini jangan harap itu ada sama Dude. Tanya aja sama kru lain saya deh. Kita paling nyaman deh kalau dia ada di lokasi. Nyaman banget, dia juga mudah-mudahan dia juga nyaman dengan kita. Bagi saya di lokasi itu harus enjoy. Jadi dia enjoy, kita enjoy. Dude itu adalah on time, tidak pernah mengeluh, ya kan? Apa tugasnya dilakukan dengan benar, dengan baik. Dude Herlino. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini ada. Dude Herlino juga dikenal sebagai sosok religius. Ia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sepadat apapun jadwal syutingnya, Dude tak pernah alpa untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sikap Dude inilah yang membuat orang-orang di sekelilingnya semakin respek padanya. Dengan semua kepatuhannya pada etos kerja, juga etos religiusitas, maka Dude tak pernah tersandung masalah, apalagi disambar prahara miring tentang dirinya. Gak pernah gue lihat dia tuh tinggal sholat tuh gak pernah sama sekali. Dan dia selalu ngajak gue sholat. Cool, rajin sholat, ya dalam arti kata taat dia beragama, tidak pernah lupa sholat 5 waktu tuh nggak pernah lupa dia. Walaupun sedang syuting dia bilang, Mas saya sholat dulu, ya silakan. Alhamdulillah ya, lebih banyak mensyukuri aja apa yang udah dijalani sampai hari ini. Bersyukur bahwa semuanya anugerah dari yang di atas. Buat Dude Herlino, keberadaan para fans sangatlah berarti. Sebab ia percaya tak ada sukses seorang artis jika tak ditopang para penggemar. Disinilah Dude memperlakukan para fans layaknya sahabat, bahkan seperti saudara sendiri. Dude bahkan menjauh dari sikap sombong dan selalu terbuka terhadap kritikan. Seperti apa ya cerita Dude tentang para fans tercintanya? Simak ceritanya. Penggemar sangat berarti dalam mendukung karir, karena tanpa mereka pun mungkin nggak ada yang bakal nonton saya juga gitu. Tanpa mereka nggak ada yang menilai saya, tanpa mereka tidak ada yang mengoreksi saya. Aku ini adalah dirimu. Cinta. Kenyang makan asam garam di dunia sinetron tak membuat Dude Herlino cepat berpuas diri. Ia masih menyimpan banyak keinginan dalam hatinya. Dude juga ingin mencoba peruntungan baru di dunia bisnis. Meski semua ini masih sebatas impian, namun setidaknya Dude merasa bahagia sebab ia punya cita-cita. Saya pengen punya satu bidang usaha sebenarnya, insya Allah. Dan saya butuh banyak belajar dulu, butuh ilmunya dulu. Jadi ada beberapa buku yang Papa kasih, misalnya pengembangan usaha, marketing produk, kayak gitu-gitu yang saya coba untuk baca. Sekarang sih pengen mengambil sekolah, belajar tentang film, produksi film, penyutradaraan film, dan sebagainya. Karena saya nggak mau terlalu jauh dari ruang lingkup ini, saya pengen bisa terus bergerak tapi tidak jauh dari acting. Gitu. Tak ada pohon yang tumbuh kuat tanpa ditopang akar yang kuat pula.
Seperti itu pula gambaran buat Dude Herlino yang menganggap para penggemar sebagai akar penopang kesuksesannya. Jika tanpa penggemar, maka Dude bukanlah siapa-siapa. Sebab itulah Dude selalu membuka diri buat para fans. Ia tidak mau dicap sombong, apalagi berlakon eksklusif di hadapan mereka. Dude yang sederhana dan rendah hati tentu saja makin menarik hati di depan para penggemarnya. Secara dia artis, sekarang ini kekurangannya dia lebih banyak untuk main di sinetron yang ya lebih banyak yang ini kayak melankolis. Gue pengen dia tampil untuk yang antagonis. Sudah banyak sinetron yang ia bintangi, sudah banyak pula rejeki yang Dude dapatkan dari karirnya ini. Namun semua limpahan berkah itu tak membuat Dude jadi silau, apalagi sampai lupa diri. Di tengah popularitasnya, Dude malah bersikap biasa-biasa saja. Ia tak pernah menganggap sebagai aktor besar, juga tak pernah merasa dirinya sebagai superstar. Dude hanya ingin berkarir sebaik mungkin, juga menjalani hidup dengan apa adanya. Sebuah keinginan sederhana yang begitu berbeda rupa dengan riuhnya popularitas seorang Dude. Tidak sombong dan yang lurus-lurus saja. Jangan ya tidak pergaulan yang enggak gitu. Semoga karirnya ya supaya lebih sukses. Apa yang sudah Dude raih sekarang ini tentu saja kan merupakan buah dari kerja keras dia ya. Tentu saja jauh lebih sulit itu adalah mempertahankannya. Tetap sekali mengharapkan Dude itu tetap humble gitu, tetap jadi orang yang rendah hati. Harapan saya buat Dude dia akan lebih maju, mungkin penggalian karakter keaktorannya lebih, sehingga dia benar-benar matang menjadi seorang aktor. Itu aja. Yang saya tahu selama ini sih Dude Herlino itu memang orangnya ini sopan dan terus dia jiwanya tuh seperti udah ke bapak-bapakan gitu, nggak seperti anak muda. Kalau di lokasi menurut saya paling asik. Dengan kru, dengan yang lain-lainnya, memang saya akuin jempol lah buat Dude. Tidak, istilahnya tidak melihat ini kru atau siapa, tetap sopan, ramah, dan baik hati. Sombong diri atas keberhasilan sama saja seperti menggali lubang kubur sendiri. Sebab kesombongan adalah racun dunia yang membuat orang terlena. Usai sudah saya menemani Anda pada hari ini, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi dapat membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.